buat kesulitan enggak sih, nggak terlalu. Paling yang ngaruh banget itu yang pas corona. Kita 2 tahun ya buat makan sama bayar pangkalan kontrakan aja lah. Kalau yang lain kan kalau kita bener-bener nggak kuat udah pada tumbang udah. Udah tumbang ya? Iya. Cuma sekarang udah corona udah mending, ya udah mulai bangkit lah dikit. Giliran corona udah mending, BBM naik. Bahan-bahan semuanya naik, udah dah puyeng. Makanya kalau kita nggak syukuri, yang penting kan syukuri kan. Udah, kalau kita udah syukuri nikmat lah. Seberapapun kita nyimpen, yang penting kita udah masih bisa makan buat tiap hari lah. Mana tuh pertama usaha ini sempat ada yang remehin nggak, Bang? Yang remehin? Ya banyak sih. Banyak ya? Contohnya? Ya semacam kayak, lo jualan apa sih lu, jualan kayak gini, dapat apa gitu. Ya kalau kita nikmatin aja, kita syukuri, ya alhamdulillah bisa buat bikin rumah, beli motor, ya kan? Udah sampai bikin rumah, Bang? Ya. Wah, luar biasa ya. Ya kan kita harus telaten kan. Kata orang, Bang, bikinnya kecil-kecil amat sih. Ya karena kita telaten. Orang mah enak tinggal makan gitu. Kalau kita kan bikinnya kecil-kecil. Ya gitu aja. Harapannya ke depan apa nih, Bang, buat mall ini? Buat apa itu? Harapannya ke depan gitu? Ya harapan ke depan mah kalau bisa kayak BBM turun, otomatis kan pokok, bahan-bahan semuanya turun. Jadi kita buat orang-orang jualan mending lah. Apalagi minyak yang pas kemarin ya kan. Bang, bisa diceritain nggak waktu awal pertama Abang usaha ini gimana nih ceritanya, Bang? Ya awal pertama mah saya gorengan full ya. Jadi gorengan full itu kita punya anak, otomatis kan ribet. Jadi kita bikin yang simple aja gimana. Oh ya udah kita bikin molen rasa-rasa. Kalau ya molen yang biasa kan kita pakai pisang sama onde doang. Jadi kita terinspirasi biar kita rasa-rasa biar anak kecil pada suka gitu. Ada yang selai-selai. Jadi anak-anak pada suka lah. Nama saya Ato dari Brebes. Awal mulai jualan ini ya pertama berarti dari awal ya. Buat jualan kayak gini emang sih orang kelihatannya mudah, tapi kalau kita syukuri, kita jalani pasti ada hikmahnya lah. Bang, ini ada molen apa aja nih, Bang? Molen aneka rasa, Bang. Ada blueberry, strawberry, pisang, coklat, kacang hijau, onde. Ada berapa varian rasa nih, Bang? Tuh, ada 6 rasa. Semuanya sebenarnya ada 8 sih, ada keju sama ketan hitam. Jadi semuanya dihilangin. Ya tergantung permintaan sih. Nah, kalau untuk bahan-bahan dasarnya ini apa aja, Bang? Dia pakai terigu LM, Gambugasari sama mentega, gula, minyak, telur sama udah. Udah itu aja. Udah itu aja. Nah, ini apa nih? Ini yang belum digoreng Ini ya? onde belum goreng nih. Oh, ini onde-ondenya. Kalau dia dari tepung ketan. Dari tepung ketan. Tepung ketan dalamnya kacang hijau disangrai sama wijen udah. Oh, berarti adonan onde-onde sama molen itu beda, ya? Beda. Kalau ini dari tepung ketan. Oh, ini Kalau yang tepung beras dia buat tempe. Beda. Walaupun kemasan sama tapi dia beda. Ini stok bawa dari rumah berapa, Bang? Adonannya? Minimal 3 kilo sih. 3 kilo. Sehari itu habis. Insya Allah habis. Nah, untuk harga nih, harga berapa, Bang? Harga untuk satuan gope. 500 ya? Iya 500-an. Oh, ya. Murah. Dulu mah masih 300 400. Sekarang bahan-bahan udah pada naik ya udah. Sudah BBM naik ya? Ya, kita ngikutin aja. Oh, gitu. Udah berapa lama, Bang, jualannya? Udah hampir 5 tahun kita. 5 tahun? 5 tahun. Iya, lumayan. Semenjak Kedaung sepi, sekarang udah rame. Bang, pertama kali jualan ini dulu butuh modal berapa, Bang? Butuh modal gerobak segala macam. Ya, total semua keseluruhan. Total keseluruhan 7 juta jalan lah. 7 juta udah bisa jalan? Jalan. Buat itu udah bayar sama lapak ya. Oh, udah sama lapak? Iya, lapak di Alfa. Kan lumayan dia 660 sebulan. Sebulan itu? Iya. Nah, kalau untuk modal belanja per hari suka ngabisin uang berapa, Bang? Belanja per hari 150 cukup lah. 150 cukup. Ini untuk beli apa aja, Bang? Itu buat beli terigu, mentega, gula, telur, sama minyak. Kalau kita selai kan kita stok ya. Kalau yang kacang hijau, pisang, selai kita stok. Jadi kita nggak belanja tiap hari. Sistemnya 1 minggu sekali gitu. Kayak coklat juga 1 minggu sekali kita beli sekalian gitu. Pokoknya yang 150 itu tadi kita yang beli harian tuh. Tepung ketan, terigu, gula, mentega,
minyak, telur, udah. Yang lain sisanya nyetok kita. Ya, berarti yang nyetok itu cuma selai-selai aja. Iya. Ini kan abang siapa nih? Bang Ato. Bang Ato. Bang Ato pertama usaha ini sempat ada yang remehin nggak bang? Yang remehin? Ya. Ya banyak sih. Banyak ya. Contohnya Ya. apa itu bang? Ya semacam kayak lo jualan apa sih lu, jualan kayak gini dapat apa gitu. Ya kalau kita nikmatin aja, kita syukuri, ya alhamdulillah bisa buat bikin rumah, beli motor, ya kan? Udah sampai bikin rumah bang? Ya, Wah, luar biasa ya. ya kan kita harus telaten kan. Kata orang, bang bikinnya kecil-kecil amat sih. Ya karena kita telaten, orang mah enak tinggal makan gitu. Kalau kita kan bikinnya kecil-kecil. Wah ini Bang Ato usaha begini ini sampai ke bikin rumah bang ya? Iya. Luar biasa. Oh temen yang di BSD mah dia pada pakai Ninja dia. Wah luar biasa. Banyak ya. Cuma yang buat ini nih, Ini apa nih? kita brand sendiri. Kita setiap tahun ganti kotak. Tuh. Setiap tahun jadi ganti brand ya? Iya ganti brand, ganti warna gitu. Kemarin gambar Tayo, ini gambar Tayo, gambar SpongeBob segala macamnya biar anak-anak lebih suka lah. Oh, gitu. Emang ambil konsepnya kayak gini bang? Iya. Ya, setiap tahun kita ganti ini ya, ganti gambar. Ini ya? Iya. Ini gambar boxnya ya? Banyak setiap. Ini terakhir nih, bentar lagi mau habis sudah. Berarti Ayo. cetak sendiri nih bang ya boxnya? Ya, kalau ini beli, kalau ini cetak sendiri dia. Sekali cetak 2.000, 5.000, minimal 3.000. Ya. Satuan 500. Nah, 2,5 lah dia yang pakai kita 5.000. Bang bisa kasih motivasi nggak sama teman-teman di rumah nih yang pengen memulai usaha? Ya kita utama ya yang masih nganggur, jangan berkecil hati lah, kita jualan kecil apapun. Yang penting kita tekun, ulet, pasti kita sukses. Walaupun hanya sekedar modal nih, jualan aqua nih. Kita beli berapa, dijual berapa, untung kan? Iya. Nah, kadang orang berpikir, ah jualan kayak gini lu untungnya apa lo gitu ya kan? Otomatis, nah mendingan nganggur lah, nganggur dinikmatin dia. Kalau kayak gini kan 1.000-2.000 kekumpul lah. Contoh kita sehari udah nyimpen cepe aja, itu udah bersih kan? Kita udah makan sama anak istri, udah buat ngambil potongan kontrakan, pangkalan, ya lumayan lah. Yang penting disyukuri aja. Syukuri aja bang ya. Yo, Nah bang, mau tahu nih bang, omset per hari suka dapat berapa bang? dia minimal 300. 300 ya? Ya. 300, paling gede suka dapat berapa nih bang? Kalau malam minggu kadang 700, 600. Oh, nanti sampai weekend lah ya? Ya, weekend dia. Kalau hari biasa 300 dia minimal lah. Bang semenjak ada kenaikan BBM nih, ada pengaruhnya nggak nih bang? Ada pengaruhnya nggak sama Di dagang abang ini? pengaruh dia dibuat belanja ya bang. Bahan pokok ya? Iya bahan pokok. Dia yang harganya berapa. Tapi kalau buat jualan mah nggak naik. Otomatis kan pelanggan, wow kayak gini naik. Padahal mah kita ya yang dulunya untungnya berapa, kita untungnya kurang dikit lah. Gara-gara BBM naik. Bang Ato ada kesulitan nggak waktu pertama buka usaha ini? Buat kesulitan enggak sih, nggak terlalu. Paling yang ngaruh banget itu yang pas corona. Kita 2 tahun ya buat makan sama bayar pangkalan kontrakan aja lah. Kalau yang lain kan kalau kita bener-bener nggak kuat udah pada tumbang udah. Udah tumbang ya? Iya. Cuma sekarang udah corona udah mending, ya udah mulai bangkit lah dikit. Giliran corona udah mending, BBM naik. Bahan-bahan semuanya naik, udah dah puyeng. Makanya kalau kita nggak syukuri, yang penting kan syukuri kan. Udah, kalau kita udah syukuri nikmat lah. Seberapapun kita nyimpen, yang penting kita udah masih bisa makan buat tiap hari lah. Ya gitu aja. Harapannya ke depan apa nih bang buat usaha mall ini? Buat apa itu? Harapannya ke depan gitu? Ya harapan ke depan mah kalau bisa kayak BBM turun, otomatis kan pokok, bahan-bahan semuanya turun. Jadi kita buat orang-orang jualan mending lah. Apalagi minyak yang pas kemarin ya kan. Minyak sehari suka ngabisin berapa liter bang? Minyak 2 liter. 2 liter itu? 2 liter Sehari ya? sehari. Apalagi yang pas di waktu di 50 berapa itu. Yang pas 2 liter. Wadah, parah. Nggak ada untung. Ada niatan buka cabang lagi bang selain di sini? Ada niatan buka cabang lagi bang? Sebenarnya ada sih keniatan. Cuma kadang kan sekarang kita nyari anak buah nggak semudah yang kita bayangkan bang. Udah datang nih ke sini, udah kasih uang jajan segala macam, besoknya kabur.
Banyak sih saudara yang kayak gitu, dia pada kabur segala macam. Makanya kita ya udahlah dipegang sendiri aja. Sebenarnya sih pengen buka lagi yang di jembatan situ sama yang di Kelor, lumayan sih. Cuma kadang gitu, buat anak buah sekarang nggak kayak zaman dulu. Sempat ada pengalaman kayak gitu bang, punya anak buah? Saudara yang sempat. Kalau saya cuma nyimak aja, dia udah dateng tuh di saudara, baru sehari itu nyampe. Pas harinya lagi, malamnya dia langsung pergi dia. Mending pergi ngambil duit yang di celengan anaknya dia. Parah. Tetap sabar bang. Iya. Gitu ya. Makanya kadang saya nggak berpikir buat buka cabang lagi, siapa yang mau megang gitu. Ponakan semuanya di laut, nggak biasa jualan dia. Saat ini lebih fokus ke usaha sendiri aja bang ya? Ya, ya dinikmati lah sama keluarga udah. Oke bang Arto, terima kasih bang atas waktunya. Oke, Semoga kedepannya usaha bang makin lancar. Amin. Makin laris juga bang ya. oke siap. Dan terima kasih yang sudah menonton.